Bahan pemanis adalah salah satu bahan pangan yang keperluannya selalu meningkat setiap tahun. Sampai saat ini, Indonesia masih harus mengimpor bahan pemanis, terutamanya untuk gula tebu. Sehingga perlu dikembangkan alternatif tanaman lain yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan terhadap pemanis tersebut. Stevia yang telah digunakan sebagai pemanis alami selama bertahun-tahun di berbagai negara, antara lain di negara-negara Amerika Selatan dan Jepang. Pemanis stevia yang berasal dari daun Stevia rebaudiana bertoni merupakan tumbuhan berteduh asli dari Paraguay. Daun stevia mengandung pemanis alami non-kalori dan mampu menghasilkan rasa manis 70 hingga 400 kali dari manisnya gula tebu. Tanaman stevia ditemukan pada tahun 1887 dan mulai dimasukkan dalam genus stevia pada tahun 1905. Ekstrak stevia setelah itu menjadi sangat populer dan sekarang digunakan sebagai pemanis secara komersial dengan pasar di atas 50%. Bubuk stevia yang berwarna hijau adalah bubuk stevia yang dihaluskan sendiri dari tanaman stevia atau bisa kita sebut gula stevia buatan rumah. Sedangkan di sampingnya adalah gula stevia produk komersil yang ada di supermarket. Perbedaannya bisa dengan jelas kita lihat bahwa gula stevia buatan rumah berwarna hijau, sedangkan gula stevia produk komersil berwarna kuning. Hal tersebut dikarenakan gula stevia buatan rumah tidak mengalami ekstraksi, jadi setelah dihaluskan langsung bisa dipakai. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kemanisan pada gula stevia buatan rumah. Gula stevia produk komersil lebih manis daripada gula stevia buatan rumah. Ketika kita menggunakan 1 sendok gula stevia produk komersil untuk es teh manis dengan ukuran yang sama, kita memerlukan 3 sendok gula stevia buatan rumah. Setelah gula stevia buatan rumah masih terasa sedikit pahit serta masih terasa rasa tanaman yang mungkin beberapa orang tidak menyukainya. Proses pembuatan gula stevia. Step pertama adalah pengeringan. Cara pengeringan daun stevia ada beberapa macam, yaitu 1. Pengeringan dengan aliran udara panas dilakukan dengan cara menghambarkan daun di lantai pengering yang dialiri udara hangat selama 12 jam sambil diaduk-aduk hingga merata. Kemudian dipindahkan dalam tempat yang dialiri udara panas sehingga daun jadi kering. Cara yang kedua, pengeringan alami dengan sinar matahari. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan dengan cara daun dilayukan dengan cara diangin-anginkan, kemudian baru dipanaskan di bawah sinar matahari langsung. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa merusak kandungan tanaman. Tahap selanjutnya adalah tahap ekstraksi, yaitu dengan langkah pertama, daun stevia yang telah dikeringkan tadi dimasukkan bersama air panas ke dalam mesin pencampur. Air hasil pencampuran langsung dialirkan menuju tangki selanjutnya. Sedangkan bubuk daun yang tersisa akan dikirim ke manajemen limbah padat. Langkah kedua adalah pembersihan secara elektrooxidasi. Tujuannya untuk mengambil material gelatin, pigmen pada daun, tanin, polifenol, minyak yang teremulsi, protein, dan material yang tidak diperlukan lainnya. Material-material tersebut akan mengendap, lalu air ekstraksinya akan mengalir pada langkah ketiga. Pada langkah ketiga adalah proses filtrasi untuk menyaring material kontaminan yang masih ada pada air ekstraksi. Lalu air ekstraksi akan masuk pada langkah selanjutnya. Pada langkah ketiga adalah proses filtrasi untuk menyaring material kontaminan yang masih ada pada air ekstraksi. Lalu air ekstraksi menuju ke tangki selanjutnya, yaitu kepada proses pembersihan lalu lanjutan air ekstraksi seperti pengurangan warna,
langkah ini untuk mengambil stevia glycoside, yaitu menggunakan etanol, sehingga etanol pun ikut bersama. Lalu menuju ke proses selanjutnya, yaitu proses pemisahan alkohol dengan stevia glycoside. Jika benar-benar terpisah hingga menghasilkan alkoholik stevia glycoside sirup, kemudian masuk ke proses pemasakan. Lalu menuju ke proses pengkristalan hingga menghasilkan 90% gula stevia murni. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Silakan like jika kamu suka video ini, dan silakan komen untuk kritik dan sarannya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.